sallu alaihi wasallimu taslima, sampai Allah memerintahkan ucapkanlah salam penghormatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki insyaallah sering kula sampaikan barangkali. Artinya innallaha setuhune Gusti Allah niki cara berselawatnya tidak sama dengan kita. Antara Allah dan malaikat punya pengertian, punya makna tersendiri. Yang dimaksud Allah berselawat kepada Kanjeng Nabi niku pengertiannya adalah Allah langsung memberikan keselamatan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para malaikatnya itu artinya malaikat yang mendoakan ya. Malaikat yang mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari dua konteks ini niki sudah sempurna, artinya pada hakikatnya Kanjeng Nabi itu tidak membutuhkan sholawat yang lain. Mengapa? Karena langsung yang memberikan keselamatan itu Allah, yang mendoakan adalah para malaikat. Ini sudah sempurna, artinya pun boten diragukan lagi. Umpama sak donya niki gak ono sing sholawat nang Kanjeng Nabi, lek jare bahasa sakniki no way, ndak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan dijamin Allah langsung tetap memberikan keselamatan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita sebagai orang-orang yang beriman itu juga diperintah untuk bersolawat? Nah, katanya Nabi Muhammad tidak butuh bacaan solawat, semuanya makhluk tidak butuh. Kenapa? Landasannya sudah jelas. Yang maring solawat niku Allah, sing dungano langsung malaikat. Dan ini lek dungane malaikat mboten enten sing ditolak, karena malaikat ini dungane dudu nafsu. Malaikat ini dungane ini mboten melok-melok donga teko Allah kabeh. Beda manusia, karena kita diberi akal dan nafsu. Kadang-kadang ketoke apik, ketoke ndonga, tapi dibarengi kelawan nafsu. Ya. Ini. Tapi ayat ini tetap mengandalkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wong sing padha iman kabeh, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Niki pangeran Gusti Allah langsung murui kula sampean. Seakan-akan kita ini tidak bisa lepas dari sholawat. Sing murui sapa Gusti Allah? Gusti Allah sing bersolawat itu punya konteks tersendiri, walaupun punya makna yang berbeda dengan kita. Tapi karena ini Kanjeng Nabi ternyata karena sudah dicukupi oleh Allah, maka sebetulnya tidak butuh sholawat kita. Nah, sehingga yang diperintah wong-wong sing beriman itu ketika mereka bersolawat itu hakikatnya untuk kepentingan dirinya yang membaca. Sekali lagi untuk kepentingan dirinya yang membaca. Lek jare ini apa kula ngekei contoh nih insyaallah nih sering kula sampaikan. Ibaratnya jeding niku pun bek nggih. Jedinge wis buak nggih. Mboten butuh banyu maneh krana wis meweh-meweh. Niki sholawat nih. Nah, kita ibarat jeding niku ndek ning sore jedinge Kanjeng Nabi sing sat kana banyune. Nah, untuk mendapatkan air banyu supaya mengalir teng jedinge jenengan, itu tidak ada jalan lain kecuali lewat sumbere jeding. Ini ku
jedinge Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya bener. Umpama jeding wis kebek kok diisi. Otomatis mboten kamot, otomatis keluar air itu. Karena sudah tidak butuh lagi. Lah, metune niki munculake teng jedinge jenengan. Itulah sholawat. Dan bisa dipastikan karena airnya jedinge Kanjeng Nabi niku pun kebek banyu, ketika dijoki banyu umpama sak timba metune iso dadi 2 timba. Paham maksud ini? Nah, artinya makane napa wonten dawuh napa niku man shalla alayya sholatan wahidan gitu. Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asra. Sapa sing maca selawat sepisan Gusti Allah paring keselamatan sing maca iku 10 kali lipatnya. Nah nih. Dadi umpama sak timba duduk 2 timba maneh 10 timba sing olehne sampean. Nek cara misile banyu niku ngoten. Ya. Nah itu maksudnya. Sehingga siapapun mereka ya, seluruh umat manusia terutama orang-orang yang beriman karena niki sing diperintah wong sing iman. Makanya wong iman ini pun mboten iso nalar, ndak usah tidak perlu kita melogikakan. Gak perlu sampai ngomong kok iso kok ini ndak oleh niku gak iman jadi. Makanya wong iman itu istimewa. Lek wong mboten beriman kakean dalil. Kok iso ngene, kok ngono lah macam-macam. Kok ini nun sewu. Bisa dipastikan setan itu mlebu udah. Nah, niki akhirnya mementahkan keyakinannya itu. Ya. Jadi balik tentang turunnya ayat anjuran bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah terjadinya peristiwa yang sangat agung di bulan Sya'ban ini. Niku sing disampaikan Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki di dalam salah satu kitabnya Madza fi Sya'ban. Jadi pengkhususan di dalam bulan Sya'ban ini. Ya. Sehingga para ulama menyepakati yaitu bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan wa Sya'bana syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Ya. Sehingga bulan Sya'ban itu bulan sholawat. Di mana bulan Sya'ban ini Allah menurunkan sebuah ayat yang menganjurkan umat Islam ini untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Surat Al-Ahzab nih. Wow. Dan ini diperintahkan, diwahyukan tepat pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ya. Tahun 2 Hijriah. Jadi sekian abad yang lalu. Ya. Nah, ayat Al-Ahzab ini memberikan bukti bahwa Allah memberi pujian, sanjungan, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan ini diikrarkan di depan para malaikatnya. Lalu malaikat-malaikatnya pun mengucapkan sholawat untuk Nabi sebagai bentuk ungkapan doa daripada Nabi Muhammad SAW. Niki istimewa ini. Jadi umpama sakniki mengkampanyekan Allah sendiri yang memberikan pujian, sanjungan, penghormatan kepada Nabi Muhammad di depan para malaikatnya. Boten sembunyi-sembunyi. Lalu para malaikatnya menyambut dengan mengucapkan salawat untuk Nabi sebagai bentuk ungkapan doanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hikmahnya adalah salawat ini Allah mengabarkan kepada setiap manusia bahwa kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini
tidak bisa ditandingi oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah ini catatan Pak. Makanya sangat naif sekali lek ono sing guneman lho Nabi Muhammad lah menungso aja ngono gak ilo nih. Itu bahasanya itu pelecehan, itu bahasa tidak boleh walaupun memang ayatnya ada. Ayatnya boten itu. Ya. Ya. Tapi boten oleh kita merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Boten oleh. Karena ayat ini menjadi perintah ya, untuk kita selalu bersolawat. Bahkan seluruh penghuni langit dan bumi. Jadi bukan cuma penghuni bumi, penghuni langit pun diperintah untuk bersolawat. Ya, makanya solawat ini pun bukan iso ditandingi yang lain. Istighfar mesti ono gandengane sholawat niki ijazane para kiai iki sepuh. Istighfar. Zikir ya kudu ono sholawat. Makanya syahadat ini disebut syahadatain niku mboten iso pisan. Nyakseni Allah kudu nyakseni Kanjeng Nabi. Mboten iso. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sholawat itu ada dua yang disampaikan oleh Allah langsung itu. Jadi yang pertama sholawat itu adalah mengabarkan kepada setiap manusia tentang kemuliaan Nabi. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu langsung berkampanye ya, untuk pentingnya kita bersolawat ya, pentingnya kita bersolawat.